Ganas itu Gerakan Anti Narkoba dan HIV/AIDS Nusa Putra. Bagaimana fakta di lapangan bahwa sebenarnya usia remaja ini dari bukan data tahun 2019, pengguna narkoba paling banyak itu usia pelajar. Gitu. Jadi kita memang udah punya rekanan langsung. Jadi ketika teman-teman merasa saya butuh konsultasi tentang masalah ini, dan teman-teman yang terbebas dari narkoba atau ketakutan dengan HIV/AIDS yang nauzubillah mungkin kalau teman-teman ada yang seorang penghidapnya gitu, dan teman-teman bisa komunikasikan dengan kamu. Halo Berkutarian, bertemu lagi dengan kita dalam acara program Berkutar Pod Nuansa Berkomunikasi untuk terkoneksi. Oke, untuk kali ini kita sudah kedatangan siapa Bu? Siapa ya? Ya, kita udah kedatangan bintang tamu. Ini merupakan seorang ketua dari UKK Ganas. Nah, namanya itu Salam ya? Mohrizki. iya, aku tuh gini loh. Kenapa gitu namanya tuh mesti Ganas gitu? Ganas kan jadi image-nya tuh jadi kayak serem kayak gitu. Apa sih Ganas itu apa sih emang? Oke, mungkin pertanyaannya apa itu Ganas ya? Nah, betul. Ganas gitu. Sebenarnya ini udah banyak perubahan dari mulai Satgas dan juga yang lainnya sampai sekarang kita masuk ke Ganas. Ganas itu Gerakan Anti Narkoba dan HIV/AIDS Nusa Putra. Gerakan Anti Narkoba dan HIV. Gerakan Anti Narkoba dan HIV Nusa Putra. Nusa Putra. Oh, iya. Oke, berarti kita untuk kali ini, episode kali ini kita akan membahas tentang peran mahasiswa dalam mencegah bahaya HIV/AIDS dan narkoba bersama UKK Ganas Nusa Putra. Betul banget. Oke, Berkutarian ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Ganas ini ya. Jadi Ganas itu berarti ada singkatannya, bukan kata sifat. Betul, bukan kan yang kita tahu Ganas itu serem gitu. Sangar gitu. Kalau bahasa Sunda Ganas mah apa? Danas ya. Danas. Siapa? Oke, untuk sebelum ke melangkah jauh nih, kita perkenalan dulu dong. Kang Mohariz itu dari Nusa Putra, jurusan apa? Nah, prodi apa nih? Asli orang mana juga? Oke, mungkin bisa langsung diperkenalkan. Biar Berkutarian pada tahu nih. Ya, Saya jurusan apa ya? Ya, saya Rizky. Saya jurusan Teknik Elektro semester 6 sekarang. Dan kalau asal apa nih? Saya asal dari planet Mars ya. Dari ini apa? Ininya kotanya atau dari kota Sukabumi atau mungkin di luar Sukabumi? Kalau dari luar planet gimana ya? Luar kita sudah mengundangnya. Saya dari Sukabumi. Asli orang Sunda. Saya dari Baros. Buat teman-teman ada yang di Baros, mampir rumah saya boleh. Oke, siap. Kalau bakal dikasih makanan. Enggak bisa. Oke, kalau boleh tahu nih, di UKK Ganas menjabat sebagai apa? Kan ketua tadi aku udah. Sorry. Ya, saya ketua sejak tahun kemarin dan insya Allah kalau lancar pengen secepatnya ya melengsarkan diri. Kok pengen cepet-cepet? Teman-teman mungkin akan merasakan nanti ketika sudah semester 6 atau semester 5 kita dikejar karena kita juga harus sadar lah kita itu bukan kehidupan seputar mahasiswa terus gitu yang terus-terusan ada organisasi. Kita juga harus punya visi ke depan mau seperti apa kita nanti setelah lulus. Jadi sebenarnya saya itu inginnya ini juga mungkin sedikit ya saran untuk entah dari setiap anggota HMJ Ormawa, kalau bisa ketua itu mungkin dari semester 3, 4, 5, bukannya berarti itu dari awal banget masih belum tahu apa-apa, tapi karena kita sekarang udah berada di fase yang berbeda gitu. Kita sekarang udah ada di kampus Merdeka di mana kita itu semester 5, 6 tuh benar-benar fokus sebenarnya harusnya kayak gitu. Jadi aku bisa gitu ya. Oh, berarti selain kesibukan sebagai ketua berarti membagi waktu juga sebagai semester untuk visi kedepannya gitu ya. Sudah berencanakan planning ke depan. Setelah lulus ini mau apa kayak gitu. Kita karena kalau mahasiswa gitu ya buat saya sebagai orang bukan mahasiswa doang tapi orang yang merasa terpelajar, kalau kita nggak memikirkan misi kita, visi kita ke depannya, cita-cita kita akan bagaimana, ya buat apa gitu. Iya betul banget nih. Nah berarti kalau di Ganas sendiri tuh kegiatannya tuh kayak apa aja sih? Untuk sekarang Iya kegiatannya nih. Kayaknya sibuk banget gitu loh ya. Enggak. Saya kadang kalau ditanya kegiatan apa aja seperti di teror gitu.
Karena gini jujur aja, gimana ya untuk semester tapi untuk masa jabatan saya dengan segala blueprint yang saya cetak untuk kemajuan Ganas dalam visi saya dan misi saya itu saya rasa masih tidak maksimal. Yang tentu penyebab utamanya pandemi ini ya. Ya betul. Berarti pandemi menjadi hambatan juga ya. Sangat. Karena saya mulai mengevolusikan atau merubah Ganas dari mulai fokusnya yang dulu mungkin fokusnya kita hanya di narkoba dan HIV/AIDS, tapi kita juga sekarang mulai fokus kepada kesehatan menyeluruh termasuk kesehatan mental. Nah, ini kesehatan mental yang memang sangat berpengaruh besar terhadap para pengguna narkoba, psikologisnya gitu ya. Iya, psikologis karena sekarang kita ini aja lah gitu, apalagi generasi Z nih. Kita rekan-rekan gitu. Ya, para generasi Z yang jujur aja kalau kita lihat perkembangan generasi Z itu agak fragile, agak rentan. Iya, psikisnya itu kadang saya tiga, saya apa padahal kemun gitu. Nah, ini yang harus kita sadarkan pada masyarakat bahwa you are not alone gitu. Iya, betul banget sih. Ini kalau kegiatannya itu ada kayak sosialisasi gitu gak sih? Ya, jadi kegiatan Ganas dari ini ya kita berbicara yang sebelumnya juga apa aja kegiatan Ganas. Nah, untuk kegiatan saya di masa jabatan kami di Ganas tahun 2020 2021 kita itu ada 4 divisi maaf. Nah, divisi pertama itu P3 itu apa sih? Bukan partai, sorry. Bukan partai ya? Kita tidak mau bahas politik. Kita tidak mau. P3 itu pendidikan, pengembangan, dan penelitian. Pendidikan, pengembangan, dan penelitian. Oke, jadi P3 nih. Nah, P3 ini sebenarnya penelitian, pengembangan, dan juga maaf jadi salah. P3 itu pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Okay. Nah, jadi teman-teman di P3 ini mereka punya tugas besar. Bisa dibilang kalau menurut saya sih selalu menekankan kepada teman-teman di P3 ini bahwa mereka itu jadi ujung tombaknya. Iya, jadi mereka itu yang mulai dari menyiapkan segala macam materi, mencari apa sih yang terjadi gitu perkembangan dari narkoba, HIV/AIDS dan kesehatan menyeluruh di dunia. Untuk disosialisasikan. Iya, dong disosialisasikan. Mereka juga yang membuat tulisan di web, membuat materi untuk segala macam kegiatan di Ganas, yang tentu pada akhirnya nanti akan kolaborasi juga dengan bukan salah satu tapi semua divisi. Nah, tadi P3. Nah, selanjutnya divisi sosialisasi. Udah jelas dong sosialisasi juga siapa? Oke, yang mensosialisasikan tentang yang sudah disiapkan. Nah, itu oleh P3 tadi. Cuman disayangkan memang karena sekarang pandemi. Ya, jadi kita sosialisasi sekarang itu melalui Instagram. Jadi secara sosial media. Instagram, TikTok juga ada. Para TikToker gitu yang suka main TikTok, jangan lupa mampir ke TikTok Ganas @ganasofficial. Official. Jadi ada pembelajaran juga di TikTok, bukan hanya untuk joget-joget. Pembelajaran juga ya. Karena betul. Terkadang kita itu yang ada sudut pandang masyarakat gitu ya. TikTok itu selalu berhubungan dengan cuma yang negatif lah dan tanda kutip ya. Nah, padahal justru menurut saya dan pandangan saya, kenapa saya Ganas dimasukkan ke TikTok? Karena TikTok itu sekarang menjadi media sosial yang sangat prospektif. Ya, betul banget. Nah, makanya bagaimana para influencer di TikTok ini bisa memasukkan materi-materi yang baik gitu, bukan cuma goyangan apa gitu. Padahal banyak banget pembelajaran yang bisa diambil ya, karena kan banyak yang mengaksesnya juga kan. Jadi kita bisa lebih lebih luas lah gitu kan jaringannya kalau men-share di medsos yang banyak penggunanya gitu. Dan sesuai algoritmanya pun sebenarnya TikTok itu kalau kita rajin kita tuh lebih mudah ter-up gitu. Berarti harus rajin-rajin update gitu ya. Nah, selain sosialisasi nih, divisi sosialisasi apa lagi? Selain divisi sosialisasi, kita punya divisi Infokom. Info dan komunikasi.
info dan komunikasi. Jelas lah yang menginfokan dan mempublish. Oh, gitu. Jadi sekarang di Ganas itu kita ada di YouTube. Di Instagram sudah jelas paling aktif di Instagram, di TikTok dan juga webnya. Jadi teman-teman yang ingin tahu info-info soal narkoba, HIPS dan juga kesehatan nih, boleh langsung aja kunjungi website kami, Instagram kami dan seluruh media sosial kami pokoknya. Silahkan kunjungi dan juga kalau teman-teman ingin bukan komunikasi, konsultasi atau ingin bertanya-tanya, walaupun kami memang bukan ahlinya, bukan benar-benar ahli dalam bidang tersebut, tapi kami bisa memfasilitasi semaksimal mungkin untuk apa yang teman-teman konsultasikan gitu. Teman-teman bebas nih misalnya mau nanya apa aja seputar narkotika. Apapun tentang misalkan. Karena pernah ada juga yang bukan konsultasi, mungkin curhat ke saya gitu, langsung dia itu seorang pengguna narkoba dan ingin bagaimana kalau pengen sembuh gitu. Nah lalu saya kasih tahu bahwa kalau teman beliau ingin sembuh gitu, ya silahkan langsung bisa datang ke BNN. Yang tentu dari BNN itu nanti ada rehabilitasi dan rehabilitasi itu gratis. Oh berarti UKK Ganas Nusa Putra itu mempunyai kerjasama mungkin ya sama BNN? Ya tentu kerjasama kita dengan BNN, dengan KPA. Jadi udah gak diragukan lah gitu kan pastinya gitu. Jadi kita memang udah punya rekanan langsung. Jadi ketika teman-teman merasa saya butuh konsultasi tentang ini, tentang masalah ini, dan teman-teman yang terbebas dari narkoba atau ketakutan dengan HIV/AIDS yang nauzubillah mungkin kalau teman-teman ada yang seorang pengidapnya gitu, nah teman-teman bisa komunikasikan dengan kami lewat email yang mungkin ini bisa dimasukin jadi ini. Ya nanti. Ya, boleh, di bawah gitu. Nanti. Bisa lewat email, lewat DM langsung di Instagram atau mungkin lewat web di komentar, teman-teman bisa langsung saja gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, misalnya kan ada yang mengidap entah itu narkoba atau mengkonsumsi gitu kan. Terus kan dia biasanya kayak yang aku tahu sih kayak depresi kayak gitu ya, atau HIV/AIDS gitu. Tapi dia tuh pengen sembuh, cuman dia tuh malu dan takut karena kan kayak di TV-TV tuh ya yang aku tahu tuh jadi kayak di penjara, jadi mereka pengen sembuh, tapi kalau aku bilang kan kalau sembuh kan secara mandiri kan nggak bisa, butuh orang. Tapi kan untuk ngomongnya itu mungkin takut. Nah intinya itu curhatnya entah ke siapa gitu. Mereka bingung nih seperti itu. Nanti aku curhat malah nanti kena sanksi. Karena mungkin yang ditampilkan di TV itu tentang narkoba dan apa-apa itu tidak seindah dengan curhat Mamah Dedeh. Mamah Dedeh. Ya jujur benar. Ini juga saya tidak menyalahkan pada akhirnya. Yang tentu kalau kita menyalahkan berarti full media itu salah. Tapi media sekarang itu selalu memberikan stigma pada akhirnya. Stigma kepada bahwa mencap seorang pengguna narkoba itu jahat, seorang pengguna narkoba itu seorang yang benar-benar dari orang yang udah memang broken home atau hancur dan dia itu tidak memiliki harapan hidup. Seorang yang pengidap HIV atau AIDS ini memang orang yang bakal meninggal kayak gitu. Yang dipandang salah gitu. Gitu. Nah inilah makanya peran media seharusnya media Indonesia ini kalau mungkin KPI dengar dia ini tolonglah Anda gitu. Ya di sana itu benar-benar gitu. Narkoba segala macam jujur. Menurut saya, kenapa sekarang banyak pengguna narkoba? Yang menjadi dasar awal menurut saya kenapa seorang terjun kepada narkoba itu kepada bagaimana mental dia itu sedang drop, sedang hancur. Iya, biasanya kan depresi gitu yang down gitu. Dan lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, society kita itu menstigma, mencap bahwa Anda pengguna narkoba, Anda depresi, ada orang tidak benar gitu. Betul sekali. Nah inilah makanya kenapa kita hadir, Ganas hadir bahwa ya you're not alone gitu. Anda juga sendiri, Anda bisa berkomunikasi dengan kami dan Anda juga bisa sembuh. Dan jujur saja, bagaimana fakta di lapangan bahwa sebenarnya usia remaja ini dari bukan Pak data tahun 2019, pengguna narkoba paling banyak itu usia pelajar. Usia pelajar. Karena emosinya tuh belum stabil kayak gitu ya rata-rata. Karena mungkin kayak labil jadi ingin awalnya mencoba-coba gitu. Penasaran ya. Yang saya sampaikan dari awal kan bahwa generasi Z ini mentalnya agak rentan, agak fragile gitu. Dan mereka itu ketika masuk ke suatu lingkungan yang tidak benar karena society
masyarakat di luar sana tidak menerima, tidak menganggap bahwa Anda cengeng. Nah, maka ini juga kenapa laki-laki kadang-kadang nggak boleh nangis, ini semua pengajaran yang salah gitu. Padahal kan kalau nangis ya nangis aja. Iya, gitu. Secara emosional kan boleh gitu. Maka dari itulah ketika si orang yang pengguna narkoba ini dia itu tidak diterima oleh masyarakat, apa yang akan dia lakukan? Tentu dia akan mencari tempat lain, atau kalau kata Portland nama zona nyaman, gitu kan? Dia mencari zona nyaman di mana dia bisa diterima oleh lingkungan tersebut, dan yang ternyata yang menerima dia lingkungan yang bisa dibilang negatif gitu. Ya, negatif gitu. Nah, di sana kaprah, nah itu mungkin ya. Salah langkah gitu. Pada akhirnya makanya kenapa narkoba ini ya soal narkoba HIPS itu bukan tanggung jawab BNN. Ini yang selalu saya sampaikan juga. Narkoba HIPS bukan tanggung jawab BNN, bukan tanggung jawab KPK, bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab Pak Jokowi. Ini Anda yang suka menyalahkan presiden, tolong Anda introspeksi diri gitu ya, bahwa diri sendirinya. Iya, gitu. Kita introspeksi. Kita itu bagian dari society, bagian dari masyarakat. Bagaimana kita harus menerima orang yang memang sedang bermasalah gitu. Bukan dengan cara membuli. Bullying itu sekarang tuh wah, gila banget, Pak. Gila banget. Dan makanya dari itu, ini bagaimana kita harus bisa menerima mereka dengan cara yang benar. Maka dari itu memang kami di Ganas selalu sekarang ya mengkampanyekan juga mengenai kesehatan mental juga, karena jujur kesehatan mental sekarang di Indonesia itu sangat tidak dipandang. Banyak orang yang salah kaprah, dikit-dikit saya depresi, dikit-dikit saya ini, padahal nggak seperti itu banyak yang salah kaprah. Terus kalau yang aku tahu nih, benar gak sih katanya orang stres itu kayak gila. Kalau menurut aku sih stres itu bukan gila gitu. Kalau menurut aku ya itu gimana sih? Tidak semua stres dibilang gila. Gilanya seperti apa dulu kita bicaranya? Gilanya kayak gimana? Orang misalnya nih kayak abis broken home atau ada masalah berat, terus dia kayak depresi, terus dia kayak ngelamun lah gitu ya. Nah kan biasanya dia mungkin dalam tanda kutip nggak normal kayak kita lah kayak gini. Nah itu tuh orang kan kadang mendang stres gitu harus dijauhi. Nah itu kan menyebabkan dia makin depresi dong. Nah gilanya gimana dulu nih? Nah kita kadang kan berpikir gila itu selalu tentang orang stres dikit, gila Anda. Orang yang memang idiot pun, bahkan dia memang karena bawaan gitu, dia seorang yang mengalami cacat otak dari dulu, kadang kita disebut gila di masyarakat kita. Nah ini harus dipahami juga bahwa gila itu biasanya karena dia memiliki waham. Waham ini kayak delusi, apa delusi dia? Menghayal, menghayal yang menjadi kenyataan. Nah ini orang-orang mengkonsumsi narkoba karena ingin coba delusi Anda daripada mencoba narkoba, ya udah. Jadi gila aja. Ada selamanya itu, dan Anda tidak akan disalahkan oleh masyarakat. Nah tapi gini, tentu gila pun bukan hal yang baik ya. Masyarakat harus tahu bahwa depresi pun kita misalkan sekarang kan orang saya diputusin pacar depresi, itu bukan depresi. Orang depresi yang ada di pikirannya dia tidak berguna sama sekali, masyarakat tidak mau, pokoknya benar-benar dia itu merasa sendiri banget dan merasa ingin bunuh diri. Oh itu depresi itu udah tingkat yang benar-benar yang paling parah. Nah Anda kalau cuma diputusin pacar, nggak punya uang, merasa depresi, tolonglah Anda malu dengan perjuangan para pahlawan-pahlawan zaman dulu. Betul banget. Perjuangan Anda belum seberapa gitu. Betul sih, betul. Ya tapi tentu setiap orang tuh memang memiliki tingkat emosi yang berbeda-beda. Nah maka dari itu memang yang harus dipahami juga ketika kita memang merasa seperti itu, bukan langsung tiba-tiba update di sosial media, aku merasa depresi, aku ini, bukan seperti itu. Tapi Anda cari seenggaknya, kalau enggak teman yang paling dipercaya, orang yang paling dipercaya, coba cari tenaga yang ahli gitu, tenaga yang benar, psikiater atau psikolog. Silakan Anda konsultasi, konseling dengan mereka, bukannya update di media sosial. Sekarang gini, kadang saya suka
saya bingung ya, orang yang upload di media sosial bahwa saya patah hati, ambruk segala macam. Maka itu kayak cara dia untuk mengungkapkan unek-uneknya mungkin ya. Mungkin seperti itu. Mungkin karena masyarakat tidak mau menerima, teman-teman tidak mau menerima. Tapi pada akhirnya nih ya, secara logisnya, ketika Anda membagikan hal itu di media sosial, pada akhirnya orang-orang akan lebih banyak tahu lagi. Dan Anda, kalau menurut saya, entah itu mungkin Anda mungkin disebutnya ingin diketahui oleh banyak orang, atau mungkin Anda memang sedang mencari perhatian, mencari orang yang bisa respect gitu kan ketika dia up misalnya gitu kan. Terus ada yang ini, oh berarti dia care nih kayak gitu mungkin ya. Padahal tidak semua orang yang membaca itu tidak seperti itu. Ada yang menertawakan, ada yang peduli, ada yang sok peduli juga. Maka dari itu memang kalau kita punya masalah pribadi nih gitu, lebih baik disimpan. Maksudnya disimpan bukan pakai disimpan ini ya, tapi disimpan untuk diceritakan dengan orang yang tepat gitu. Iya betul. Orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya. Orang yang tepat itu yang seperti apa? Kadang kan misal kita udah punya teman yang deket banget, tapi ya seperti itulah gitu ya. Dan mungkin jangan teman, kadang orang tua pun bisa tidak menerima hal itu. Keluarga pun kadang. Simpelnya gini aja, ada satu cewek misalkan, karena mungkin nggak mungkin kalau cowok hamil ya. Seorang cewek married by accident misalnya gitu. Yang tentu pada akhirnya karena dia mengandung gitu kan. Nah misalkan dia itu MBA tadi, married by accident itu dipaksa oleh orang tuanya, padahal si cewek itu belum bisa menerima. Pada akhirnya dia merasa tidak ada orang yang bisa menerima dia kan. Iya betul. Nah itulah yang kadang bisa kita sebut, bukan kadang tapi memang itulah fase-fase yang bisa disebut itu depresi berat gitu. Makanya kenapa kadang orang yang MBA itu, yang married accident itu ketika memang dipaksa dan dia juga tidak mau, mungkin dia memiliki cita-cita lain, mungkin dia punya hal yang ingin dia capai gitu. Nah itulah kadang ketika dia hamil dan dipaksa itu dia bisa depresi berat. Ada kan sindrom apa kalau yang belum ada ibu yang belum melahirkan. Nah, apalagi orang yang secara sah saja dihamili atau hamil oleh orang yang dia cintai bisa sindrom karena depresi seperti itu, apalagi orang yang dipaksa gitu. Nah, makanya sebenarnya masyarakat kita harus sadar bahwa paksaan itu tidak baik. Iyalah. Nah, terus bagaimana cara yang paling baik gitu? Pada akhirnya komunikasi yang paling baik. Kita katakan misalkan ada masalah apa gitu. Kalau kita berkaca pada yang tadi yang menikah gara-gara ini gitu. Anda maunya kayak gimana? Misalkan si ceweknya, oh saya ternyata si cewek itu pengen melanjutkan sekolahnya dulu atau pengen kayak gimana? Nah, baru kita ya udah silakan kamu sekolah. Anaknya kayak gimana? Diurus dulu lah orang tua atau mungkin seperti apa kan bisa dengan cara yang lain gitu. Tidak dengan semata-mata memaksakan kehendak seseorang gitu. Karena apapun saya yakin apapun yang dipaksakan tidak akan benar. Walaupun ada kadang-kadang dipaksa karena terbiasa akhirnya gitu kan. Iya, kadang orang kan ngomongnya tuh kayak gitu ya. Padahal nggak kayak gitu karena manusia itu benar-benar jujur kalau kita sadar manusia itu benar-benar rentan. Dan kita tuh nggak tahu tingkat emosional seorang itu seperti apa. Karena bisa kita bilang kepada orang cuma ngomong, wah Anda udah kan gendut, Anda gimana gitu. Iya betul. kalau saya gitu ya dibilang seperti itu, it's okay no problem. No problem gitu, emang gendut gitu ya. Iya. Makanya proud to be seperti ini gitu. Tapi kita tidak tahu orang lain. Nah, beda pandangan. Berarti itu apa kayak celotehan yang asal nyeletuk aja tuh sebetulnya bisa ngaruh. Makanya kan memang kalau pada pepatah balik lagi bahwa mulutmu harimau. Berarti harus dijaga. Jangan lupa sekarang juga jempol Anda itu pedang Anda juga. Betul banget, sekarang serba online. Oke, pembahasan kita terlalu lebar ya. Kita ada yang kita harus tanyakan mengenai apa itu narkoba dan HIV/AIDS. Tadi kan sudah panjang lebar. Mungkin mulai dari pengertian penyalahgunaan narkoba dan macam-macam narkoba itu apa sih? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini ya, narkoba itu berarti narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, atau nama lain dari nafza, sama narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Nah, tentu dari situ udah ada 3 nama kan ya, narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Jadi dari narkoba itu ada 3. Narkotika adalah zat yang biasanya digunakan dalam medis juga, tapi bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Nah,
dari narkoba ini yang sering kita narkotika itu kayak apa namanya ganja kayak gitu. Nah itu narkotika, dan narkotika ini banyak banget di pasaran gitu. Nah tapi ada lagi nih misalkan kayak sekarang psikotropika yang tadi keduanya. Psikotropika sama mempengaruhi saraf pusat juga. Cuman bedanya untuk psikotropika itu memang penggunaan psikotropika itu kebanyakan memang untuk khusus mempengaruhi saraf pusat gitu. Jangan langsung mempengaruhi pikiran. Kalau narkotika tadi, nah nggak selalu guna utamanya itu untuk mempengaruhi si pikiran, tapi ada juga yang memang si penggunaan narkotika itu untuk seperti obat untuk penahan rasa sakit, bahkan obat batuk pun yang mungkin teman-teman SMK nih dulu yang dulu suka tahu yang namanya kodein, nah atau dextromethorphan, nah itu salah satunya. Oh, obat-obatan kayak. Ya, cuma memang ada terbagi lagi. Untuk narkotika, psikotropika itu untuk narkotika sampai 4 golongan. Untuk psikotropika sampai 3 golongan. Kalau salah berarti terbalik. Kalau misalkan itu pengguna narkoba itu misalkan kita coba-coba alat bukan kecanduan, kecanduan gitu. Nah, sama seperti rokok dan alkohol. Itu rokok termasuk narkoba atau enggak sih? Betul. Betul. Berarti nyambung sama yang ketiga tadi. Kan udah jelasin tuh ya, walaupun nggak terlalu jelas tentang narkotika dan psikotropika. Nah yang ketiganya bahan adiktif atau zat adiktif. Ini apa sih gitu kan? Nah inilah zat adiktif ini adalah zat yang membuat kecanduan. Yang membuat kecanduan zat adiktif. Jadi nih kalau Anda laki-laki suka buka sesuatu gitu kan di HP-nya ada di laptopnya pada malam hari, itu Anda sudah menggunakan zat adiktif yang ada di kepala Anda sendiri gitu. Jadi bawah sadar mungkin ya. Ada. Nah, pikiran bawah sadar. Nah kembali lagi tadi soal zat adiktif atau yang membuat kecanduan. Kenapa bisa kecanduan? Karena ada zat adiktifnya. Lalu bagaimana dengan tadi apa, rokok atau alkohol? Karena kan orang tuh susah gitu buat berhenti gitu dari rokok. Nah kalau rokok kebetulan saya juga sedikit menjelaskan background saya, takutnya ada apa sih Anda bicara tidak tahu apa-apa, bukan ahli Anda dari elektro gitu kan, takutnya kayak gitu. Tapi dulu saya sempat ada di SMK farmasi 3 tahun. Oh, pantesan backgroundnya itu farmasi ya, jadi nyambung. Makanya aku tadi mengetahui banget gitu ya. Ganas kan kesehatan. Oh ternyata dulunya ada background. Jadi sekarang ya tahu lah. Nyambung gitu. Nah, berarti kita sekarang berbicara soal rokok dan juga alkohol nih. Nah, kenapa rokok bisa menyebabkan kecanduan? Balik lagi bahwa tadi kan saya udah jelasin narkotika, psikotropika, tapi ada satu yang belum saya jelaskan, yaitu zat adiktif atau bahan adiktif. Nah, bahan adiktif ini bahan yang bisa membuat kecanduan. Jadi Anda laki-laki yang setiap malam membuka laptop atau HP-nya di kamar Anda gelap-gelapan, yang Anda paham mungkin laki-laki, Anda sudah dengan sengaja menggunakan zat adiktif yang ada di otak Anda sendiri gitu. Hati-hati buat ketergantungan. Gitu ya. Iya, menyebabkan ketergantungan Anda. Nah, jadi kembali lagi nih tadi soal rokok dan alkohol. Kalau rokok sendiri dia pure memiliki zat adiktif, yaitu nikotin. Nah, dan bukan cuma di rokok aja nih yang kadang kita jadi blind spot orang-orang yang ngomong ya saya udah gak ngerokok. Loh, masa? Iya, tapi saya nge-vape gitu. Itu sama aja saudara. Bahkan dalam beberapa penelitian mungkin bisa berbentuk ya. Iya, bisa lebih berbahaya lagi. Oh iya. Dalam beberapa penelitian. Kenapa? Karena gini, kalau cara nalar biasanya gitu ya. Kalau asap dari rokok itu asap bentuknya. Asap. Vape itu bentuknya uap. Uap ini dari air. Air bisa menyampaikan tapi membawa virus atau bakteri lebih mudah daripada asap. Berarti lebih bahaya berarti ya. Nah ini Anda saudara-saudara yang menganggap saya udah nggak ngerokok, saya nge-vape dong. Iya Anda gaul, Anda oke, Anda keren, tapi tetap saja Anda perokok juga. Dari segi harga juga kayaknya lebih membahayakan mungkin. Harganya juga yang aku tahu sih katanya tuh lebih mahal ya biasanya. Apa gimana sih? Mungkin sih, tapi kayaknya dari perawatan si mungkin tergantung ya. Iya, karena saya kurang paham kalau ada pot sama apa gitu saya lupa.
Tanda-tanda dari situnya sih. Berarti narkoba, rokok dan alkohol itu sama-sama yang bikin kecanduan. Tetapi ada pertanyaan nih, mengapa melawan narkoba itu lebih keras dibanding rokok dan alkohol? Nah ini iya sih betul ya, karena banyak ya. Nah itu lebih keras banget nih. Yang saya sampaikan kepada mahasiswa yang mengaku agen objek, seorang pembawa perubahan. Oke, Anda pembawa perubahan, tapi Anda merokok di sembarang tempat, di muka umum, di dekat orang yang tidak merokok, Anda membawa perubahan. Tapi membawa perubahan, kesehatan orang jadi buruk. Betul. Salah menempatkan. Muhasabah diri. Berarti agen objeknya itu harus ada kepanjangannya ya. Nah itu makanya agen social object. Oke, merubah sosial, merubah masyarakat. Anak kecil yang tadinya nggak tahu rokok itu apa, yang menganggap rokok keren, melihat orang tua, melihat kakaknya merokok di depan dia, mereka akan bertanya, wah keren ya kakak saya, bapak saya merokok. Makanya sebenarnya rokok ini kalau kita berbicara kenapa agak panjang nih pembahasannya. Silakan. Kalau rokok, karena saya jujur sangat tidak suka kepada orang yang merokok di sembarang tempat. Maaf, Anda perokok. Kalau Anda yang melihat podcast ini Anda perokok dan Anda tahu saya, Anda teman saya juga mungkin ya maaf saja. Saya memang tidak suka dengan perokok. Rokok itu jujur aja, secara data, by data saya berbicara bahwa rokok itu membawa atau memberikan dampak untuk penyebaran TBC itu lebih besar. 75% daripada tidak merokok. Dan yang jujur membuat saya lucu di negara kita, kenapa sekarang penggalangan atau penyuaraan sosialisasi TBC itu tidak sekeren, tidak sewah penyuaraan corona. Padahal TBC itu membunuh 100.000 orang per tahunnya, sementara corona sampai sekarang di Indonesia cuma membunuh kurang dari 40.000. Kadang orang tuh nggak sadar gitu ya. Bukan karena nggak sadar, tapi karena di mindset masyarakat sejak kecil rokok itu keren. Kita lihat iklan-iklan media membawa rokok itu menampilkan rokok sebagai sesuatu eksklusif, laki banget, keren, gentle, manly. Tapi pada nyatanya Anda merusak diri Anda dan merusak saudara-saudara Anda, merusak lingkungan juga. Karena walaupun sedikit, tapi asap rokok itu menyebabkan efek kepada perubahan iklim. Nah, kan ada juga nih kan perokok aktif tuh orang yang rokok, rokok pasif orang yang nggak ngerokok. Nah kayak misalnya nih aku pribadi, kalau nyium asap rokok tuh sesek gitu tuh. Nah itu kan berarti aku juga kena bahayanya ya dong. Iya, betul. Bener gak sih? Betul. Itu orang yang merokok hati-hati gitu. Oke, Anda merokok, Anda senang, teman-teman Anda tidak merasa terganggu juga yang merokok juga, tapi lihat sekitar Anda. Walaupun itu satu orang, tapi Anda telah merubah orang itu menjadi perokok pasif. Nah ini juga kenapa peran dari pemerintah, peran dari lembaga, mungkin dari Nusa Putra, alhamdulillah kita sudah lihat di kantin ada tulisannya no smoking area. Walaupun no smoking area pada nyatanya ada saja mahasiswa yang bilang no smoking area, tapi kok ada asbak? Ya Anda berpikir berarti kampus menyindir Anda tidak bisa baca. Maksudnya ada asbak disediain, tapi ada tulisan jangan merokok gitu. Berarti ini teh gue jangan gitu ya. Memang asbak itu cuma untuk membuang puntung rokok Anda aja atau sekarang rokok Anda aja? Cuaci mungkin. Buat cuaci bisa. Buat sampah lain kertas-kertas bisa. Maksud saya entah pemikiran Anda yang sempit atau Anda yang merasa tidak tersindir oleh pihak kampus gitu. Mungkin terlalu mengabaikan. Nah itu makanya saya juga tolonglah teman-teman mahasiswa maaf kalau kata-kata saya agak keras. Yes. Tapi ya kalau memang Anda merasa sebagai seorang agen perubahan, pembawa hal yang baik, cara merokok Anda pun tolong ketika memang suatu instansi atau suatu tempat sudah menyediakan area khusus merokok, silakan Anda merokok di sana. Tapi ketika sebuah instansi belum menyediakan hal tersebut, Anda lihat sekitar Anda, apakah ada orang yang tidak merokok? Apakah ada anak kecil? Apakah ada orang atau ibu yang sedang menyusui atau ibu yang hamil? Karena siapa tahu dari asap rokok Anda itu sedikit banyaknya mempengaruhi janin ibu hamil tersebut atau ASI ibu tersebut. Berarti ngaruh ke janin juga. Mempengaruhi, bisa menyebabkan keguguran. Kalau memang perokok aktif. Kalau yang si ibu hamilnya itu merokok gitu ya. Ya, tapi tetap aja dong. Aktif dan pasif sama saja. Kalau setiap hari lingkungan si ibu itu memang banyak perokoknya. Karena kan si ibunya berarti sering banget nyium asap rokok ya. Makanya di masyarakat itu jujur aja saya kecewa dengan masyarakat kita itu ketika masyarakat kita, society kita itu menganggap bahwa
Kesehatan tidak penting. Sekarang gini, saya pandang sama teman-teman. Hal yang simpel sekarang banyak terjadi. Pandangan teman-teman soal vaksin aja misalkan. Apa sih gitu? Maaf agak melebar. Kalau aku pribadi mah enggak takut ya. Nah, padahal gini sebenarnya. Oke, let's say vaksin itu virus yang dilemahkan. Lemah belum tentu mati. Ya, betul. Tapi lemah kalau imun kita kuat, kita bisa membunuh virus tersebut imun kita. Nah, tergantung pada imun kita sebenarnya seperti itu. Soalnya kan kalau imun aku kan jelek nih, jadi takut gitu. Terus minum obat juga tuh harus benar-benar sesuai resep dokter gitu. Nah, tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan, vaksin itu tidak membuat bodoh, tidak membuat apa yang disampaikan stigma di luar. Yang jujur ketika saya baca, kadang ada broadcast di WA, ada saya lihat di Facebook, hal-hal yang membicarakan vaksin tapi tidak benar, sampai menyebut vaksin bodoh, vaksin itu, please lah. Jangan terlalu berpandangan negatif tentang dunia kesehatan. Oh, iya. Mungkin karena mereka kan nggak paham ya, bukan ahlinya gitu, tapi mereka ingin berargumen tapi salah ini gitu ya. Makanya betul bahwa literasi kita harus dibesarkan, dikembangkan. Iya. Karena walaupun kita tidak ahli, tapi ketika kita bisa membaca, bisa mencari sesuatu. Karena sekarang internet itu kan sekarang macam ada dong internet sekarang. Iya. Dari mulai propaganda konspirasi sampai hal yang betul benar ada itu ada di sana. Nah, bagaimana kita membiasakan diri untuk meliterasikan diri kita gitu. Kalau kita mendapat berita, ayo cek ulang lagi. Kalau kata orang Islam kan tabayun gitu. Nah, tolong dong teman-teman juga mungkin yang mendengar atau yang melihat podcast ini, jangan termakan stigma masyarakat, jangan termakan hoax, jangan termakan apa yang mudah disampaikan oleh orang-orang di luar sana. Karena jujur aja, kesehatan itu harus kita bangun bersama. Kalau satu orang tidak mau dan orang lain melihat lagi, akan menjadi contoh dong. Akhirnya akan membuat banyak orang tidak mau bersambung dengan atau sejalan dengan konsep apa sih namanya itu, hukum biasa commonly accident, itu saya lupa, ada hukum di manajemennya. Nah kayak gitu, jadi hal ini teman-teman saya kasih tahu juga bagaimana kita menggalakkan agar rokok ini berhenti atau bukan berhenti ya, tapi terredam. Bagaimana alkoholnya terredam? Kembali dari diri kita. Kalau kita mau menggalakkan itu, ayo sama-sama. Karena jujur aja teman-teman, kalau kita berbicara soal kenapa pemerintah tidak menyuarakan besar-besaran, kita jangan bicara pura-pura apa ya, bodoh atau pura-pura lugu. Dari rokok itu mendapatkan hasil besar dong. Itu pendapatan pada akhirnya. Nah terus siapa yang menjadi peran agar si penggunaan rokok ini berhenti? Kita sebagai masyarakat muda, kita sebagai milenial, kita sebagai mahasiswa, kita yang merasa bahwa kita ada agent of change, kita yang merubahnya. Jangan kita merasa kita agent of change. Jujur saya pernah punya pengalaman dan di kampus ini juga, ketika saya menyampaikan, sewaktu itu saya ingat disuruh kena hukuman dalam sebuah kegiatan, dan itu disuruh untuk berorasi atau menyampaikan sumpah mahasiswa. Saya menyampaikan orasi dong untuk berhenti merokok seperti itu atau tidak merokok di depan umum. Saya diketawai oleh hampir semua orang di kelas itu, dan saya merasa bahwa saya ini kenapa gitu. Orang yang merasa agen social of change, seorang Iron Stock, seorang pembuat perubahan, tapi tidak merasa, tidak mau merubah ini, malah menertawakan hal yang benar gitu. Di situ saya berpikir bahwa masyarakat ini memang harus diperbaiki dari awal, diberi pemahaman bahwa jangan melihat siapa yang berbicara, lihat apa yang dibicarakannya. Ketika rokok ini dianggap sepele oleh kebanyakan masyarakat, 1-2 rokok tidak membunuh Anda, tapi belum tentu. Siapa tahu orang di pinggir ada mempunyai paru-paru yang lemah, siapa tahu orang di pinggir ada pengidap TBC yang memang sensitif kepada rokok itu. Makanya mulai dari sekarang coba teman-teman yang apalagi yang teman-teman yang merokok mulai memikirkan orang di samping Anda. Karena jangan egois lah gitu ya intinya. Jangan mementingkan diri sendiri gitu. Mantap sekali pencegahan, cara melawan tuh banyak banget. Berarti intinya harus dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu. Nih gini Bang, selain UKK Ganas, banyak nih berputaran juga kan generasi intelektual. Ajak dong berputaran ini untuk bagaimana sih cara mencegah narkoba itu biar tidak terjun dan tidak mencoba. Pertama gini,
kita harus sadar bahwa kita tidak bisa memaksa orang yang sedang menggunakan narkoba dan juga canduan narkoba untuk berhenti. Seperti orang yang sedang merokok, kasih rokok, kita ambil rokoknya, kita buang, kita injak. Marah dong dia. Marah. Iya, pasti. Sama dong, itu sudah naluriah manusia. Tapi bagaimana caranya? Setidaknya kami dari Ganas, tugas kami mengajak orang-orang yang belum terjangkit, orang-orang yang belum Sama ada Jadi usaha. mencegah gitu ya. Nah itu, makanya kalau disebut kemanusiaan, hal yang paling memanusiakan manusia itu untuk mencegah sesuatu bencana besar. Dan mau diakui atau tidak, narkoba itu bisa menyebabkan sekarang orang melihat dia pengguna narkoba tapi tidak apa-apa, dia pengguna narkoba tapi tidak membuat dia menjadi bodoh dan tidak apa, seperti itu, tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi kepada keturunannya. Iya betul. Nah ini juga yang harus dipahami. Bisa ngaruh gak sih dia? Betul bisa ngaruh gak sih? Tentu bisa mempengaruhi. Misalnya orang tuanya itu pecandu gitu kan, terus dia punya anak gitu, berarti anaknya Bisa mencandu juga. Bukan lebih ke itu, tapi biasanya kepada ciri fisik. Kesehatannya. Iya. Oke nih, tadi kan selain ada narkoba, alkohol, ya kan, terus ada rokok. Nah kan tadi ada berbicara HIV/AIDS. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalnya ada ibu-ibu hamil. Nah, kan kadang-kadang yang aku tahu tuh ya, tapi bener apa enggak nih? Nanti kalau salah ini aja. Nah, misalnya kan HIV dan AIDS itu tuh menularnya tuh bukan dalam tanda kutip dalam hubungan aja ya gitu kan, tapi luar itu. Nah, misalnya ibu-ibu tuh lagi hamil, terus dia terkena HIV AIDS. Nah, apakah si janinnya atau anaknya itu akan tertular atau sebenarnya kembali lagi kepada si ibunya. Kalau si ibu itu rutin mengonsumsi ARV, obat khusus untuk HIV/AIDS. Udah ada obatnya sekarang. Tapi obat itu untuk mencegah. Mencegah ya. Aktivitas si virus. Kalau untuk pengobatan sampai saat ini sejauh ini yang saya tahu baru ada 2 orang yang sembuh dari HIV/AIDS. Iya betul banget karena kan. Ya baru ada 2 orang, bukan karena meninggalnya, tapi memang metode untuk penyembuhannya pun masih sangat dikembangkan. Sekarang itu untuk pengembangan metodenya luar biasa, dari mulai ada dengan CRISPR, CRISPR gitu. Lalu ada dengan stem cell, lalu ada dengan penggunaan ARV yang rutin dan lain sebagainya. Tapi jauh ini selama si HIV ada, yang terdata oleh Badan Nasional atau WHO itu baru ada 2 orang yang sembuh dari HIV. Nah, berarti kalau untuk yang kasus, kalau misal ibu yang hamil itu kemungkinan akan menularkah atau tidak? Kalau si ibu itu jarang mengonsumsi ARV-nya itu jarang digunakan dan juga dia tidak rutin, maka si anak kemungkinan besar akan terkena. Dan kalau dalam masa menyusui, sama, si ibu itu tidak rutin, tidak rajin, bisa menularkan juga. Ya berarti. Makanya memang kalau disebut HIV ini agak serem. Kalau kita tidak disiplin. Cuman memang kalau kita lihat dari sisi positifnya, kita harus belajar dari HIV itu harus disiplin. Disiplin luar biasa, bagaimana mengonsumsi obat segala macam. Karena kalau enggak, bukan orang yang takut, tapi harus kita yang takut untuk menularkan. Karena dari darah saja, kalau misalkan saling saya punya luka, si B memiliki pengidap AIDS, luka saya terkena darah si B, saya bisa terkena HIV/AIDS. Menularkan. Iya. Jadi memang harus benar-benar disiplin HIV/AIDS itu. Memang rentan sih yang ini ya, pokoknya rentan banget lah pokoknya ya. Dikit soal alkohol ya, kan dari membahas nih. Ya boleh. Nah gini, kalau pandangan saya kenapa alkohol tidak terlalu dikampanyekan luar biasa, karena masyarakat Indonesia itu dengan 5 agamanya memang kental banget, kuat banget semua agama di Indonesia. Makanya memang kampanye dari pemerintah itu tidak terlalu kuat, cukup dengan ajaran agama. Ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh di agama saya. Betul, karena kan agama ya yang fondasi utama itu sebetulnya yang lebih dituruti oleh masyarakat itu biasanya emang agama. Dan agama juga kalau memang bisa disebut merusak, kalau yang membawa agamanya tidak betul, berdelusi, menganggap ajaran dia paling benar dan segala macam, itu berbahaya
sekali. Iya betul. Aduh. Seperti kasus di Makassar, saya turut berduka cita untuk rekan-rekan semua, dan juga kejadian di Makassar kemarin gambaran bahwa dalam masa pandemi sendiri negara kita masih krisis intoleransi. Ya betul banget. Maka dari itu kita harus sadar penyebab utamanya bukan karena agama A, agama B, tapi kurangnya pemahaman yang kalau Islam kafah ke dalam Islamnya gitu. Makanya belajar agama jangan setengah-setengah gitu. Ya itu banget. Oke, banyak banget. Banyak banget yang udah kita dapat. Ada pertanyaan terakhir nih. Boleh. Di UKK Ganas, kontribusi dari untuk lingkungan sekitar khususnya dunia kampus apa nih? Pertanyaan terakhir. Agak berat nih. Cuman saya yakin dan saya sangat meyakini juga bahwa dengan adanya Ganas ini setidaknya orang yang tadinya tidak tahu, tidak paham mengenai narkoba, HIV, AIDS, dan segala hal kesehatan bisa kami bantu. Jadi teman-teman sekali lagi jangan malu untuk bertanya kepada kami melalui DM ataupun email. Betul banget. Ada di deskripsi ya? Ya, deskripsi nanti dicantumkan. Tenang aja ada. Pokoknya jangan malu bertanya. Bertanya apapun itu pasti dijawab. Ya, Insya Allah selagi kami bisa. Ya, pokoknya untuk Berkoterian hari ini sudah mendapatkan banyak sekali informasi ya dari pembelajaran juga. Betul banget. Nah, kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Risti ya sudah menyempatkan hadir di sini dan memberikan pengetahuan yang baru kepada kita. Sama-sama, dan mohon maaf juga kalau kata-kata saya menyinggung siapapun ataupun agak terlalu ini karena memang beginilah Ya, adanya. mungkin emang tegas ya gitu. Tapi kan selama yang disampaikan itu benar, ya diterima gitu. Baik, sama baik kalau benar, kita tidak tahu benar-benar orang. Ya, gitu. Oke, untuk Berkoterian di rumah juga, aku gak bosan-bosan ngingetin untuk selalu tonton ya Berkoter Sport Nuansa hanya di Nuansa Media ya. Jangan lupa subscribe. Betul banget. Setiap hari Senin jam 8 malam. Jam 8 malam ya. Jangan lupa juga follow Instagram kami. Betul banget. Anda anak Nusa Putra tidak subscribe, tidak juga melihat ini, diragukan. Wajar ya. Mantap sekali. Nah, betul banget. Terus Oke, ini ada tambahan nih, ada yang berpesan Ya. bahwa khusus mahasiswa untuk Universitas Nusa Putra yang mempunyai karya yang ingin dipost atau yang ingin dipublish. Karyanya kayak artikel kayak gitu. Ya, kayak gitu. Oh, gimana tuh? Bisa dipublish di web resmi jurnalis Nusa Putra. Wow. Nanti linknya bisa menghubungi aja di. Mungkin menghubungi yang di deskripsi ya nanti ya. Nanti dijelaskan di deskripsi. Kalau karyanya berupa karya sastra atau gimana? Karya sastra. Mungkin bisa juga seperti itu. Iya, berupa karya gitu ya. Yang penting karya. Nah, berarti nanti bisa menghubungi langsung aja masuk ke UKK jurnalis gitu kan. Maksudnya Ya. tuh si karyanya itu nanti di ini dulu apa? Sortir namanya. Nah, Mungkin gitu. setiap kakak ganas juga karya ingin dipublish di jurnalis nih, boleh. Boleh. Nanti kita kolaborasikan. Mantap. Oke, untuk terakhir deh, terima kasih banget ya Sama-sama. Kang Rizky, Ya, atas pokoknya. pembelajaran yang sudah dijelaskan, yang sudah diberikan. Kita juga tambah ilmu lagi ya. Ya, betul banget pastinya setiap ada kita tamu. Apalagi berketarian nih, pasti banyak banget nih ilmu yang akan didapat sama berketarian. Saya boleh salam terakhir. Ya, Boleh banget. silahkan. Pesan saya sekali lagi bahwa masalah narkoba, HIV AIDS, rokok, alkohol dan segala macamnya bukan tugasnya presiden, bukan tugasnya pemerintah, bukan tugasnya Pak RT, Pak RW, tapi tugas kita semua sebagai manusia. Dan kalau Anda memiliki jiwa kemanusiaan, tolong buka mata hati Anda. Oke, mantap sekali. Oke, terakhir kita jargon. Oke. Mana jargonnya saya nggak tahu. Oh iya, jargon gini ya. Ketika kita bilang berputar buat nuansa, gerakannya cuma berkomunikasi untuk untuk terkoneksi. Oke, kita jargon ya. Oke ya, terakhir untuk Berkoterians. Berkotor Pods Nuansa. Berkomunikasi untuk terkoneksi. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Bang. Sama-sama. Yuk. Yo. Sampai jumpa. Alhamdulillah.